Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang limit fungsi. Berdasarkan bentuknya, limit fungsi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu limit tentu dan limit tak tentu. Nah, apa bedanya limit tentu dan limit tak tentu? Di sini saya akan memberikan contoh. Untuk limit tentu, misal ada suatu limit fungsi, dia limit x mendekati min 3 dari fungsi aljabar 2x plus 5. Nah, untuk menentukan nilainya, limit tentu ini tinggal kita substitusi saja. Jadi, di sini tinggal x-nya mendekati min 3, jadi tinggal 2 dikali min 3 plus 5. Nah, 2 dikali min 3 itu min 6 plus 5. Min 6 plus 5 itu hasilnya ketemu negatif 1. Jadi untuk limit tak tentu tinggal disubstitusi saja. Lalu apa bedanya limit tentu dengan limit tak tentu? Nah, selanjutnya kalau limit tak tentu, ketika diketahui suatu limit x mendekati 2 dari fungsi x kuadrat min 4 per x min 2. Nah, ketika di sini saya substitusi nilai x-nya mendekati 2, berarti kan 2 pangkat 2 min 4 dibagi 2 min 2. 2 pangkat 2 itu kan 4 min 4 per 2 min 2. 4 min 4 itu 0, 2 min 2 dia juga 0. Nah, bentuk 0 per 0 ini tidak diperbolehkan dalam matematika. Ini tidak boleh bentuk 0 per 0. Nah, lalu penyelesaiannya bagaimana kalau muncul bentuk 0 per 0? Nah, untuk limit tak tentu, penyelesaiannya ada 3. Yang pertama dengan cara pemfaktoran, yang kedua dengan cara perkalian sekawan, ini ketika muncul bentuk akar, yang ketiga dengan cara turunan. Tapi untuk cara turunan kali ini kita skip dulu karena materi kita belum masuk ke turunan. Nanti setelah sudah belajar tentang turunan, insya Allah akan saya bahas tentang penyelesaian limit tak tentu dengan cara turunan. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini adalah menyelesaikan limit tak tentu dengan cara pemfaktoran. Kembali lagi ke soal yang tadi. Ketika diketahui limit x mendekati 2 dari suatu fungsi aljabar x kuadrat min 4 per x min 2. Nah, ini kita faktorkan. Jadi di sini limit x mendekati 2 x kuadrat min 4. Nah, x kuadrat min 4 itu kalau saya ingatkan lagi ketika ada bentuk a kuadrat min b kuadrat, bentuk faktornya kan di sini a plus b dikali dengan a min b. Nah, jadi ketika ada x kuadrat min 4 itu kan kebetulan 2 pangkat 2. Nah, jadi di sini kita punya x plus 2 dan x min 2 per x min 2. Nah, dari sini baru kita sederhanakan. X min 2 disederhanakan dengan x min 2. Sehingga kita punya limit x mendekati 2 dari dari x plus 2 ya. Limit x mendekati 2 dari x plus 2. Nah, setelah itu kembali lagi seperti penyelesaian limit tentu. Ini tinggal kita substitusi. Jika x-nya disubstitusi 2, berarti di sini ketemu 2 plus 2. 2 plus 2 dia hasilnya adalah 4. Selesai. Untuk limit x mendekati 2 x kuadrat min 4 per x min 2, di sini ketemu hasil akhirnya adalah 4. Oke, lanjut ke soal nomor 2.
Diketahui limit X mendekati 7, X kuadrat min 49 per X kuadrat plus 30 X kuadrat plus 3X min 70. Nah, kalau di sini 7 saya substitusi langsung, berarti kan di sini 7 pangkat 2 min 49 per 7 pangkat 2 plus 3 kali 7 min 70. 7 pangkat 2 itu kan 49 min 49 per 49 plus 21 min 70. 49 min 49 itu 0. 49 ditambah dengan 21 itu kan 70. 70 dikurangi 70 dia juga 0. Nah, berarti ini muncul limit bentuk tak tentu, sehingga harus kita selesaikan dengan cara pemfaktoran. Baik, kalau kita selesaikan dengan cara pemfaktoran, nah, berarti di sini kita punya limit X mendekati 7, X kuadrat min 49 sama dengan tadi. 49 itu kan 7 pangkat 2, jadi X plus 7 dikali dengan X min 7 per yang bawah X kuadrat plus 3X min 70. Berarti di sini faktornya X kuadrat itu X dan X. Bilangan kalau dia dikali hasilnya negatif 70, tapi kalau dijumlah hasilnya dia 3. Nah, bilangan berapakah itu? Kalau dikalikan hasilnya min 70, tapi kalau dijumlahkan hasilnya 3. Iya, benar sekali. Bilangan tersebut adalah plus 10 dan negatif 7. Nah, ini kita sederhanakan X negatif 7. Nah, tinggal sisanya adalah limit X mendekati 7 dari X plus 7 per X plus 10. Nah, 7 disubstitusi, berarti kan di sini kita ketemu 7 tambah 7 per 7 tambah 10. 7 tambah 7 dia 14, 7 tambah 10 dia 17. Nah, di sini kita ketemu hasil limit X mendekati 7 dari X kuadrat min 49 per X kuadrat plus 3X min 70 adalah 14 per 17. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Sebelum kita lanjut ke setelah ini kita lanjut ke soal nomor 3. Oke. Soal nomor 3. Diketahui limit X mendekati min 3, X pangkat 2 min 9X per 2X kuadrat plus 3X min 9. Nah, kalau min 3 di sini saya substitusi, berarti kan di sini kita muncul min 3 pangkat 2 min 9 dikali min 3 per 2 dikali min 3 pangkat 2 plus 3 dikali min 3 min 9. Min 3 dipangkatkan 2 itu kan 9. Min 9 dikali min 3 itu dia adalah plus 27. Per 2 kali min 3 pangkat 2 berarti kan 2 dikali 9 min 9 min 9. Nah, 27 ditambah 9 itu kan dia muncul 36 di sini. 2 kali 9 18, 18 min 9 itu 9, 9 min 9 0. Nah, ini bentuknya bukan 0 per 0. Lalu bagaimana ini? Karena dia bukan 0 per 0, maka di sini dia bukan limit tak tentu. Nah, karena bentuk 0, bentuk per 0, di sini dia masuknya adalah limit tentu. Nah, bentuk per 0 itu tadi kan di sini muncul 36 per 0. Maka di sini hasilnya adalah tak hingga. Jadi untuk contoh soal nomor 3 bukan limit tak tentu, tapi dia limit tentu di mana hasil akhir 36 per 0 adalah tak hingga. Jadi ini tidak perlu difaktorkan. Oke.
Lanjut untuk contoh soal nomor 4. Apakah dia limit tentu atau limit tak tentu? Kita substitusi 1 berarti 3 kali 1 kuadrat min 3 kali 1 per 1 pangkat 2 plus 6 kali 1 min 7. 1 pangkat 2 kan 1 dikali 3 dia 3 min 3 per 1 plus 6 min 7. 3 min 3 0, 1 plus 6 7, 7 min 7 dia 0. 0 per 0 berarti dia limit tak tentu. Nah, sehingga kita selesaikan dengan cara pemfaktoran. Oke. Limit X mendekati 1, 3X kuadrat min 3X per X kuadrat plus 6X min 7. Nah, kalau ini kita faktorkan, limit X mendekati 1, 3X kuadrat min 3X, kita faktorkan 3X nya, X min 1 yang bawah, X kuadrat itu X dan X. Nah, sekarang bilangan berapa kalau dia dikalikan hasilnya negatif 7, tapi kalau ditambah hasilnya dia adalah 6. Kalau dikali hasilnya min 7, kalau ditambah hasilnya 6, benar sekali, dia adalah plus 7 dan min 1. Nah, setelah itu tinggal kita sederhanakan X min 1-nya. Terus substitusi X-nya mendekati 1, 3 dikali 1 per 1 plus 7. Sehingga ketemu 3 per 8 gitu. Oke, jadi hasil akhir dari limit X mendekati 1, suatu fungsi 3X kuadrat min 3X per X kuadrat plus 6X min 7 adalah 3 per 8. Lanjut lagi untuk soal nomor 5, contoh soal nomor 5. Limit X mendekati 0 dari 6X per 12X kuadrat min 6X. Nah, ini kalau saya substitusi di sini, 6 dikali 0 per 12 dikali 0 min 6 kali 0. Berarti 0 per 0. Nah, ini adalah limit tak tentu. Jadi harus kita selesaikan dengan pemfaktoran. Limit X mendekati 0, 6X per 12X kuadrat min 6X. Berarti limit X mendekati 0, 6X, berarti kan ini 12X kuadrat, kalau saya bagi dengan 6X yang muncul di sini 2X min 1. Nah, ini yang bisa disederhanakan adalah 6X-nya. Setelah itu kita substitusi lagi, berarti yang atas 1 per 2 kali 0 min 1, atau 1 dibagi min 1. 1 dibagi min 1 dia adalah min 1. Nah, sehingga untuk limit X mendekati 0 dari 6X per 12X kuadrat min 6X, hasil akhirnya adalah negatif 1. Nah, itu adalah 5 contoh limit tentu dan limit tak tentu. Jadi untuk limit tak tentu, penyelesaiannya tadi bisa menggunakan pemfaktoran, perkalian sekawan, dan turunan. Tapi untuk turunan nanti akan kita bahas pada pertemuan setelah materi turunan. Nah, jadi tetap harus dicek dulu dia apakah limit tentu atau limit tak tentu. Kalau dia limit tak tentu, hasilnya kan pasti 0 per 0. Baru kita menggunakan salah satu cara di sini. Untuk perkalian sekawan itu nanti akan kita bahas ketika muncul soal berbentuk akar gitu. Jadi kalau untuk soal limit aljabar, limit fungsi aljabar tanpa bentuk akar bisa menggunakan cara pemfaktoran. Tetapi
stepnya harus dicek dulu apakah dia limit tentu atau limit tak tentu. Ketika dia limit tentu, seperti contoh tadi nomor 3, ketika ada muncul 36/0, bilangan berapapun kalau dibagi 0 dia hasilnya adalah tak hingga. Beda lagi kalau ada bilangan 0 dibagi dengan A atau angka sesuatu, dia hasilnya adalah 0. Jadi ketika ada misal di sini 0/0 ini bentuk limit tak tentu. Tapi kalau ada bilangan A/0, dia langsung hasilnya adalah tak hingga. Kalau ada 0/A, dia hasilnya adalah 0. Nah, itu sekilas limit fungsi yang dapat saya sampaikan hari ini. Mengenai bentuk limit berdasarkan nilainya ada 2, yaitu limit tentu dan limit tak tentu seperti yang saya jelaskan tadi. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.